Kebidanan. Kebidanan adalah suatu profesi yang diakui secara internasional dan memiliki praktisi di seluruh dunia. Kebidanan pun mempunyai pengertian dan undang-undang seperti WHO, International Confederation of Midwives, IBI, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. Apa yang dimaksud dengan WHO? WHO adalah seseorang yang telah diakui secara reguler dalam program pendidikan bidan. Sedangkan International Confederation of Midwives atau yang disebut dengan ICM adalah bidan seorang yang berhasil menyelesaikan pendidikan kebidanan yang diakui di negara di mana pendidikan tersebut berada. Sedangkan IBI adalah seorang perempuan yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan yang telah diakui pemerintah. Begitupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. Seorang perempuan yang sudah menyelesaikan program pendidikan kebidanan, baik di dalam maupun luar negeri. Nah, sebelumnya kan kita sudah dijelaskan tentang definisi kebidanan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang asuhan kebidanan. Kebidanan sendiri merupakan penerapan fungsi kegiatan dan tanggung jawab bidan dalam memberi pelayanan kepada klien atau pasien yang memiliki masalah dan kebutuhan kebidanan. Lalu, apa tujuan sasaran kebidanan itu? Nah, tujuan asuhan kebidanan adalah menjamin kepuasan dan keselamatan ibu dan bayi sepanjang siklus reproduksi. Sasaran asuhan kebidanan adalah individu, keluarga, dan masyarakat yang meliputi upaya peningkatan pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan. Yang meliputi yang pertama, anak perempuan, kedua, wanita dengan gangguan sistem reproduksi, ketiga, remaja putri, keempat, keluarga dan masyarakat, kelima, wanita usia subur atau WUS, keenam, bayi dan balita, ketujuh, wanita hamil, kedelapan, bayi baru lahir, kesembilan, ibu bersalin, kesepuluh, ibu nifas dan menyusui. Prinsip konsep dasar kebidanan yang pertama adalah menjaga hubungan baik antara ibu dan bidan. Contohnya memberikan komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif, sikap positif, bahasa tubuh, dan mendengarkan dengan penuh keseriusan. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, asuhan dasar komunitas. Yang keempat, memberikan asuhan yang ramah. Contohnya mendengarkan dengan penuh perhatian, beri rasa nyaman, berkata jujur, memiliki kesabaran, bertanggung jawab. Yang keempat, menggunakan seluruh keterampilan. Contohnya melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil, ibu bersalin, dan pasca bersalin. Menangani persalinan pervaginal, mengidentifikasi kemungkinan komplikasi persalinan, memberikan pelayanan konseling pada masa prahamil dan antara dua kehamilan. Implementasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu upaya preventif dan upaya promotif. Yang dimaksud dengan upaya promotif adalah kegiatan serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Dan ada pula holistik untuk perempuan seperti kreatif, fleksibel, sportif, peduli, bimbingan, dan monitor. Kategori layanan kebidanan ada 3 macam loh. Yang pertama, mandiri. Bidan yang melakukan praktik mandiri bertanggung jawab sesuai dengan standar layanan kebidanan. Contoh, praktik yang dilakukan di PMB ataupun di Polines. Yang kedua, kolaborasi. Berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain atau mengatur asuhan yang mengalami komplikasi obstetrik maupun ginekologi dalam ruang lingkup masing-masing. Yang ketiga adalah rujukan, pengalihan tanggung jawab pelayanan bidan ke tahapan yang lebih tinggi. Setelah beberapa hal yang telah disampaikan kepada teman-teman saya sebelumnya, yang terakhir adalah paradigma kebidanan. Paradigma kebidanan adalah suatu cara pandangan seorang bidan dalam memberikan pelayanan. Paradigma kebidanan sangat penting untuk diketahui agar bidan mempunyai pandangan yang sama terhadap individual maupun masyarakat, maupun lingkungan yang akan dihadapinya. Beberapa komponen paradigma sendiri ada beberapa faktor. Yang pertama, perempuan, yang kedua, lingkungan dan sosial, yang ketiga, perilaku, yang keempat, pendidikan dan kesadaran, dan yang terakhir adalah pelayanan kebidanan. Nah, pelayanan kebidanan sebelumnya adalah sebagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi, ataupun rujukan.
Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, paradigma kebidanan yang holistik dan integratif dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak.